Gimana perasaan lo ketika lo, kuliah sastra Indonesia? Sebenarnya seru sih, maksud gue kayak Mmm. serumpun gitu ya sama-sama karena gue suka public speaking, gue Mhm. suka ngomong di depan banyak orang gitu kan. Cuman memang ya karena ada pendidikannya, jadi emang nggak semuanya tentang komunikasi. Tapi masih nggak sih sekarang, anak-anak, bahasa itu harus rapi, anak-anak guru tepatnya harus rapi, harus kayak sopan santun, masih berarti? Masih dong, bahkan Oke. kalau di prodi gue Mhm. sendiri, itu tampilan kita ini harus sederhana. Apa sih Rakanila sebenarnya? Rakanila itu sebenarnya Radio Kampus Unila kan, itu Mhm. singkatannya. Rakanila ini emang UKM yang Mhm. istilahnya mewadahi mahasiswa yang suka minatnya itu di broadcasting sama jurnalistik. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Anggala Besa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Ayo ngaku siapa yang nontonnya sambil makan ataupun sambil rebahan. Nontonnya di aplikasi RRI Digital. Wah, kamu adalah kaum-kaum yang tidak produktif. Sama seperti saya. Tapi hari ini nih teman Pro 2 ya, Angga bakal ngobrol barengan sama orang yang produktif banget, yang tentunya dia keren banget. Udah ada nih, ya, kok senyum-senyum aja? Guanya kan jadi grogi ya kan. Udah ada Abitia Abel. Abitia Abel atau Abitia Abel Cahyani? Gimana gue manggil lo? Abitia Cahyarani, tapi biasanya dikenal Abitia Abel. Oke, daripada salah, mendingan dia memperkenalkan diri aja. Siapakah sosok ini ya kan? Siapa tuh nggak kasat mata kan serem ya kan? Langsung boleh, silakan. Halo teman Pro 2, kenalin gue Abitia Cahyarani, biasanya dikenal Abitia Abel. Yes, dia ini mantan direktur Rakanila. Gak mantan dong, kan dia mantan kan? tetap direktur, tapi kan tahunnya tahun 2023. Oke, dan juga mahasiswa Universitas Lampung ya? Betul. Jurusan apa sih Bel sebelumnya Bel? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, oke. Terus tiba-tiba jadi direktur Rakanila gitu ya? Betul. Oke. Kenapa awal mula lu tuh kepikiran daftar Bahasa dan Sastra Indonesia gitu kan? Kayak orang kan jarang banget daftar jurusan itu ya kan? Iya, betul. Apalagi pendidikan gitu. Iya, Kenapa? apalagi gue tuh dulu riwayat SMA gue tuh IPA, jadi gue lintas jurusan gitu loh pas masuk ke kuliahan. Cuman emang mungkin rezekinya di situ ya, karena tadinya tuh emang gue keterima SBM-nya itu di pilihan kedua, yang artinya di pilihan kedua gue itu ya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pilihan pertamanya apa? Gue S1 Ilmu Komunikasi. Iya, gue tau S1 Ilmu Komunikasi, oke. Tapi kan after itu lo kan nggak keterima komunikasi, terus ke Sastra Indonesia. Gimana perasaan lo ketika lo kuliah Sastra Indonesia? Sebenarnya seru sih, maksud gue kayak serumpun gitu ya sama-sama karena gue suka public speaking, gue suka ngomong di depan banyak orang gitu kan. Cuman memang ya karena ada pendidikannya, jadi emang nggak semuanya tentang komunikasi, nggak semuanya tentang ngomong aja, tapi ada pendidikannya yang istilahnya keluarannya nanti kan gue bakal jadi guru nih, jadi gue belajar juga tentang ya kayak gimana jadi guru yang baik, terus juga emang ngajarnya tuh yang asik, yang kreatif tuh gimana, kayak gitu sih. Tapi kan ada pandangan di masyarakat ya kan, biasanya kalau kayak guru tuh kan agak dipandang sebelah mata ya kan, terus kayak ngapain lo daftar guru, kan guru udah banyak gitu. Itu gimana respon dari keluarga dan lingkungan sendiri ketika lo keterima jurusan guru di Universitas Lampung? Sebenarnya kalau dari keluarga gue sih ini ya, dia support aja, dukung aja gue tuh gimana prospek ke depannya, toh emang kalau misalkan rezeki kan nggak bakal kemana sih kayak gitu. Cuman kalau saat ini karena dibilang juga bisa dikatakan guru tuh agak susah ya, prospek kerjanya, belum lagi sekarang tuh penerimaannya juga ya harus agak ada minimal ya kan? minimal kayak harus mengabdi dulu kayak gitu kan. Terus juga sekarang ada yang istilahnya profesi, ngambil profesi. Jadi kalau misalkan gue lulus pun gue nggak bisa langsung kan jadi guru. Nah itu yang mungkin agak kaget ya. Apalagi kan tiap tahun tuh ada peraturan-peraturan pemerintah yang berbeda-beda. Jadi ya emang suka menyesuaikan aja sih sama gue, selalu update aja tentang guru ini gimana. Cuman karena emang gue basicnya juga ya namanya jadi guru itu kan kita ngasih ilmu ya ke masyarakat, ke orang-orang sekitar ya. Gue nganggapnya pahala aja sih. Jadi ya kayak yaudahlah menyebar pahala gitu kan. Apa yang lo rasa ketika lo kan dulu lo SMA IPA ya, terus tiba-tiba ini kan pindah jurusan banget ya ke bahasa ya jatuhnya ya. Apa yang lo rasa perubahan dalam diri lo dari SMA yang kayaknya IPA banget nih, tiba-tiba jadi bahasa? Apa yang membuat lo berubah gitu, kayak pendidikan bahasa Indonesia ini merubah apa lo gitu?
Kalau menurut gue sih dari lingkup pertemanannya juga agak beda ya. Hmm. Kayak misalkan kalau di IPA itu gue entah kenapa ya teman-temannya tuh cuek. Cuek, tapi kalau misalkan kita butuh bantuan tuh mereka tuh ada gitu langsung on time. Tapi kalau misalkan di rumpunnya itu IPS ataupun ke sastra segala macam kayak sosum Yes. ini tuh seperti apa ya? Mungkin dari segi komunikasi agak lebih kompleks ya, karena dari WhatsApp pun kayak misalkan dari chatan gitu ya, pesan segala macem itu kayak perkenalannya juga harus panjang kayak gitu. Oke, Terus oke, sama oke. lagi kalau misalkan dulu kan di ospek tuh sama kakak tingkat, terus kalau misalkan ngechat itu harus ada emoticon. Oh, masih kayak gitu ya sekarang ya? Oke, oke. Tapi masih gitu. nggak sih sekarang anak-anak bahasa itu harus rapi, anak-anak guru tepatnya harus rapi, harus kayak sopan santun, masih berarti? Masih dong. Bahkan Oke. kalau di prodi gue sendiri itu tampilan kita ini harus sederhana. Maksudnya sederhana dari segi makeup ya. Kalau misalkan kita di kuliahan itu nggak harus kayak too much, nggak boleh medok banget. Yes, Terus yes, juga kayak emang dari penampilannya juga kayak pakai pasmina yang dililit itu tuh harus rapi juga ya? bukan nggak boleh sih, cuman kayak dianjurkannya pakainya yang segi 4, yang menutup Oke. dada kayak gitu. Oke, karena Jadi emang udah dibentuk. mencontohkan untuk menjadi guru gitu ya? Betul. Oke. Lo kalau boleh tahu angkatan tahun berapa sih, Bel? Angkatan Lupa lulusan lu ya, ya, lulusan 2000 tahun ini 2024. Widih, selamat lulus buat Abel ya kan? Iya. Gimana after lulus? After lulus. Ketawa-ketawa aja lo mikir Iya. kan habis lulus gimana? Bingung ya? Iya, bingung ternyata. Kayak dulu tuh pas kuliah kayak hektik banget kan sama organisasi, terus juga hektik sama kegiatan lain. Terus sekarang pas lulus mungkin dikasih waktu juga gitu ya sama Tuhan, kayaknya harus istirahat dulu deh kayak gitu. Jadi sekarang tuh lagi menikmati aja di rumah sambil apply gitu kan lowongan kerjaan kayak gitu. Oke, kita doakan yang terbaik buat Abel, semoga aja segera mendapatkan lowongan pekerjaan yang diinginkan. Amin. Mendapatkan lowongan doang ya. Belum keterima. Jangan ya. dong, keterima juga dong. Kan harus sekaligus Iya. doanya. Tadi sempat di-mention sama Abel waktu kuliah susah banget dia ikut organisasi juga. Nah, topik kita hari ini nih ya teman Pro 2 adalah susahnya kuliah sambil berorganisasi gitu. Gimana waktu kuliah lo ikut organisasi apa aja? Atau ikut UKM apa aja? Waktu kuliah itu gue ikut organisasi di Awal prodi. mula nih. Awal mulanya itu gue ngikut banyak Hima. pasti ya kan? Hima. Wajib. Hima wajib kan karena maba kan wajib Iya. Hima. Abis Hima gue ikut di Forkom Prodi. Forkom tuh apa? Forum komunitas. Oh, forum komunitas. Oke. Komunitas apa komunikasi ya? Gue lupa. Kayaknya antara komunitas itu. deh. Kalau komunikasi Komunitas kan ke FISIP ya. Forum komunikasi. Iya. Forum komunitas. Komunitas. Oke. Komunitas prodi itu sama ikut UKM, unit UKM? kegiatan mahasiswa. UKM apa? UKM Rakanila, Radio Oke. Kampus Unila. Nah, kita minta penjelasan dikit nih Rakanila ini apa sebenarnya gitu. Sama Abel sebagai jabatan terakhir apa sih? Jabatan terakhir direktur. Direktur. Nah, apa sih Rakanila sebenarnya? Rakanila itu sebenarnya Radio Kampus Unila kan, itu singkatannya. Rakanila ini emang UKM yang istilahnya mewadahi mahasiswa yang suka minatnya itu di broadcasting sama jurnalistik kayak gitu teman Pro 2. Jadi emang kepenyiaran ya broadcasting. Jadi kita tuh di Rakanila memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswa Unila nih yang mau daftar itu untuk siaran, belajar siaran, belajar juga gimana caranya nulis berita, kan jurnalistik juga tuh. Nah, tapi selain itu Rakanila ini juga banyak banget sih divisinya. Jadi ada 8 divisi. Itu ada off air juga, jadi kita kayak dituntun untuk jadi gimana ya, untuk ngebuat acara, ngebuat konser kayak gitu. Terus juga ada yang SDM, ada banyak deh sebenarnya untuk di Rakanila sendiri. Tapi emang fokus kita tes utamanya ya, dia kan sih direktur, siaran. dia kan direktur Rakanila ya. Tadi dia sempat menjelaskan kalau ada banyak divisi ya kan. Kita minta jelasin divisi apa aja gitu. Silakan. Ya, insya Allah masih inget ya. Ayo, inget nggak lo? Ada 7. Tadi 8 sama direkturnya. Oke. 8 sama direkturnya. Silakan apa aja? 7 itu ada on air. On air itu yang siarannya kan. Terus juga ada off air. Off air ini dia ada subdivisinya tuh ada PR, ada konten kayak gitu. Jadi kita juga buat konten. Jadi di sosial media Rakanila itu ada konten-konten yang harus diproduksi dan emang ada targetnya. Itu jadi di berbagai media sosial Rakanila. Itu off air. Terus juga ada reportase.
Reportase ini dia buat berita, terus juga dia liputan, terus juga kadang tuh dari reporter ini dia ngeliput konser juga. Biasanya kita kerjasamanya tuh diliput konser juga, itu ada banyak. Terus juga ada Kestari ini administrasi Rakanila. Jadi emang Rakanila itu administrasi surat menyuratnya itu lengkap di Kestari. Terus juga ada SDM ini yang Sumber daya menjaga, manusia yang merawat sumber daya yang ada di Rakanila. Terus juga nggak cuma di Rakanila juga, tapi senior juga itu sama SDM ini di komunikasinya tuh terus berlanjut terus gitu. Terus juga selain SDM kita ada marketing. Oh wow. Ada marketing ini jadi kita ada banyak ya. Jadi ada yang ngatur kelola keuangan internal, ada juga yang kayak Danus. Jadi emang kita nyari uang untuk gimana Rakanila ke depannya gitu. Terus juga yang terakhir ada engineering. Engineering itu dia yang emang merawat software dan juga hardware Rakanila. Terus juga ada teknisi yang emang selalu merawat alat-alat di Rakanila. Jadi bisa siaran dengan lancar gitu. Oke, lengkap ya berarti ya. Dan lo sebagai direktur tahun 2023. Betul. Ya. Gimana rasanya jadi direktur Rakanila di tahun 2023? Rasanya amat sangat bersyukur. Cuman memang peralihan dari minat yang mahasiswa yang emang jebolannya itu kan kita COVID ya, tahun 2020 sampai 2022 itu bahkan masih ada imbasnya yang kuliahnya tuh online. Iya, sampai sekarang pun kayaknya masih banyak yang online juga. Betul. Jadi memang kayak minat dari mahasiswanya itu kan emang agak berkurang. Terus juga emang dilihat dari minatnya juga berkurang. Terus juga peralihan kayak gimana nyocokin jadwalnya antar pengurus, terutama buat siaran tuh emang agak sulit. Tapi so far enak sih, so far seru banget, bisa kenal banyak orang. Dari 1 sampai 10 happy-nya berapa? Happy-nya happy. Sampai 10 happy-nya berapa? 10 lah, 10/10. Oke. Tapi lu kan sebagai mahasiswa juga, terus jurusan FKIP, seperti kita tahu FKIP kan emang ribet juga ya kuliahnya segala macam. Terus jadi organisasi, gimana caranya bagi waktu jadi ketua UKM dan juga masih fokus sebagai mahasiswa, dan juga lu kan kayaknya punya usaha juga kan ya? Gimana caranya itu beriringan? Terus belum lagi waktu pacarannya gimana caranya? Jadi kalau untuk time management ya, jadi gimana caranya gue bagi waktu itu, emang setiap harinya gue selalu ada checklistan gitu, kayak lisan gue tuh harus ngapain aja, dan emang semua kegiatan gue tuh harus gue perhatiin satu-satu, itu di tiap pagi. Jadi kayak gue hari ini kegiatannya apa, itu gue rinciin dari kegiatan Rakanila, kegiatan kampus, gue kuliahnya itu kuliah apa, terus juga tugas, terus juga emang usaha gue, terus juga emang ada kegiatan lain kah, atau mau mainnya kapan, itu gue rinciin sih. Oke, itu tipsnya ya. Tapi kan sekarang nih ya, Gen Z kan ya, kita bisa bilang Gen Z kayaknya ngerasa kayak kadang-kadang organisasi males, ikut UKM males. Itu gimana nih lo menyikapi itu hal itu? Mungkin menyikapinya itu ya ini ya, apa sih, jangan dilihatnya tuh mungkin sekarang tuh karena beban sih. Karena kayak kuliah aja tuh udah padat banget loh Kak. Gimana sih caranya kalau misalkan udah kuliah padat, ini ditambah ada organisasi kayak gitu kan. Mungkin karena nganggep awal itu beban, jadinya kayak agak berat. Kalau saran dari gue sih jangan nganggep beban, kayak ketika lo berorganisasi anggap aja lo tuh kayak nyari kawan. Karena ya selain lo kuliah tuh lo butuh relasi juga di luar dari lingkup lo kuliah di mana, kayak gitu sih. Oke, berarti penting banget ya ikut organisasi ya. Walaupun emang agak keteteran, is oke, nggak apa-apa, dijalanin aja, yang penting bisa gitu ya. Betul. Oke. Sebagai direktur Rakanila, asik gak tuh? Gue mau minta sebelum kita mengakhiri podcast ini, 3 lagu yang wajib didengerin direktur Rakanila. Rekomendasi 3 lagu untuk teman-teman yang lagi dengerin ini. Rekomendasi lagu ya. Iya, 3 lagu. Ini boleh apa aja? Boleh apa aja. Daripada Pertama, Abel mikir kan ya, lagi mikir, gue bakal mengingatkan teman Pro2 juga untuk cek sosial media kita di @pro2bdl biar kamu tahu juga informasinya gitu. Dan juga jangan lupa download aplikasi kita RRI Digital gitu. Udah siap? Siap. Apa 3 lagu ini dari lagu Abel harus judulnya juga kah? Judul dan penyanyi dong, Bel. Oh, judul. Mau lo nyanyiin? Boleh. Jangan. Gue pulang tapi ya. Apa nih? Lagu itu yang pertama, kalau gue suka, kita kan harus yang semangat. Kalau gue tuh sukanya tuh yang genre lagu itu yang semangat, Hari Merdeka gitu, pop, bukan. Ya, boleh itu juga didengerin, lagu itu juga keren, nasional harus iya, didengerin. Iya. Tapi yang pertama itu gue suka JKT48. Judulnya
Judulnya gue sukanya tuh malah yang mungkin agak-agak lagu lama mereka ya. Gue Apa tuh? sukanya itu yang Baby Baby Baby. Oke. Ya, Tapi itu gue senternya bukan suka. baby ya. Bukan. JKT48 Baby Baby Baby. Next. Itu terus juga gue suka lagunya Jonas Brother yang Sucker. Oh iya. Ya itu Main gue juga bola. suka. Beda ya. Oke, next. Next ya Bruno Mars. Bruno Mars nih lagu apapun itu gue suka. Oke. Itu sih yang sering gue putarkan ya di Rakanila gitu. Oke, siap berarti untuk nonton Bruno Mars ya? Siap. Bagi tinggal mengumpulkan Iya, pundi-pundinya kita kumpulkan nih. pundi-pundi. Oke, terima kasih Abel udah ngobrol bareng sama Anggala Besa di podcast Pro 2 hari Terima ini ya. kasih juga Kak Semoga Besa. semua yang mendengarkan hari ini dapat hikmahnya ya. Kalau nggak dapet ya udahlah, kalau kata Abel baby baby aja lo dengerin tuh JKT48 Betul. baby. Jangan dengerin Bernadia. Aduh, sedih dong kalau Jangan. kalau kayak gitu. Habisnya nangis nih. Iya. Untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Ya udah, Anggala Besa pamit dan jangan lupa untuk nonton konten podcast Pro 2 yang lainnya. Bye bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.